Dalam Matius pasal 11 ayat 28, Kristus menggunakan kata sederhana, datanglah, untuk menggambarkan respons yang dia tuntut terhadap undangan Injil. Karena ia berkata, "Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kamu istirahat." Kristus menambahkan kepada undangan ini suatu janji yang pasti dan sangat berkemurahan. Semua yang Bapa berikan kepadaku akan datang kepadaku, dan dia yang datang kepadaku, aku sekali-kali tidak akan mencampakkannya. Tercatat dalam Injil Yohanes 6 ayat 37. Jadi, undangan tersebut didukung oleh janji, dan janji itu menciptakan iman yang dibutuhkan di dalam diri mereka yang ingin menerima undangan itu. Ketika berbicara kepada perempuan Samaria di sumur Yakub, Kristus menggunakan tindakan sederhana, yaitu minum, yang sesuai dengan situasi khusus itu, untuk mengungkapkan respons yang dibutuhkan terhadap Injil. Ia berkata, "Tetapi barang siapa yang minum air yang aku akan memberikan dia, tidak akan pernah haus hingga selama-lamanya. Tetapi air yang aku akan memberikan dia akan menjadi di dalam dia suatu mata air yang menyembur ke dalam hidup yang kekal." Tercatat dalam Injil Yohanes 4 ayat 14. Di sini, tindakan menerima keselamatan dibandingkan dengan tindakan meminum air. Dalam hal ini, janji diberikan terlebih dahulu. Ia tidak akan pernah haus. Kemudian, belakangan, di dalam Perjanjian Baru, janji itu didukung oleh sebuah undangan. Kristus berkata, "Jika seseorang haus, biarlah dia datang kepadaku dan minum." Tercatat dalam Injil Yohanes 7 ayat 37. Dan roh dan pengantin perempuan berkata, "Datanglah." Dan dia yang mendengar, biarlah berkata, "Datanglah." Dan dia yang haus, biarlah datang. Dia yang ingin, biarlah dia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Tercatat dalam Wahyu 22 ayat 17. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih karena aku dapat datang kepadamu dan minum dari air kehidupanmu.
tidak akan pernah haus lagi. Jadikanlah aku sumber air kehidupan bagi banyak orang lain yang mengikuti teladan-Mu melalui kehadiran-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Biarlah aku meluap-luap, ya Tuhan. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk
yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.